jam 6 pagi sudah terima surat dari Kabupaten Karawang, dari Apa pimpinan. isi Isinya, pimpin langsung pemuda Matul Anwar, jangan diserahkan kepada orang lain, situasi jihad, titik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita sebagai umatnya. Tak lupa salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dengan gigih dan perjuangannya menyebarkan agama Islam sampai dikenal di penjuru dunia. Baiklah pemirsa MTS MA Pusat TV, pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar MTS MA Pusat Menes, terutama atau umumnya kepada keluarga besar Perguruan Matul Anwar Pusat Menes yang dengan dukungannya sehingga terlaksana kegiatan ini. Di malam ini kita sudah kedatangan tamu Kiai kita, Kiai Haji Bayu Makmun. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Sehat. Alhamdulillah. Jadi begini Pak Kiai, tepat 55 tahun yang lalu pada bulan ini, bulan September, di negara kita ini ada sebuah peristiwa ya, yaitu gerakan 30 SPKI. Jadi kami ingin tahu, kejadiannya kan di Jakarta, tapi apakah kita yang di sini ada dampaknya atau Matul Anwar apa saja dampaknya bagi Matul Anwar? Nah itu yang akan kita tanyakan. Pak Kiai lahir pada tahun berapa Pak Kiai? 1935. 1935. Jadi ketika kejadian itu G30 SPKI itu berarti sudah usia, punya anak dua itu. Sudah punya anak dua? Kalau tahun 65 berarti 4, 5, 6, 30 tahun ya? Ya lebih dari. Dari sudut pandang Pak Kiai, tolong ceritakan bagaimana sih gerakan 30 SPKI itu? Oh begitu ya. PKI itu bukan hanya tahun 65. Ya, bukan hanya Gestapo. Sebelumnya itu tanggal 19 September tahun 1948 sedang Indonesia melawan Belanda, mereka merebut kemerdekaan di Madiun. Ya, nah, karena itu gagal, kemudian dia diam-diam terus. Nah, setelah dia diam-diam sekian lama, maka dia membuat, kebetulan demokrasi di Indonesia demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin. Yang kemudian pada waktu itu lahirlah suatu sebutan Nasakom. Nasional Agama Komunis. Jadi disatukan gitu ya? Jadi disatukan Nasional Agama Komunis. Yang tidak menerima tuh partai-partai Islam dibubarkan. Seperti Masumi tuh ya. Dan yang lainnya, kecuali yang menerima Nasakom yang tidak dibubarkan itu NU. Jadi Nasakom itu agamanya yang dibawa NU tuh. Nah kemudian setelah Nasakom maka dia mendapat angin untuk bertambah berkembang tuh. Kenapa cepat berkembang? Karena mereka mempunyai janji akan membagi-bagikan tanah ya kepada rakyat itu. Kepada rakyat. Jadi rakyat diiming-imingi seperti itu. Diiming-iming seperti itu. Nah, kemudian sebagian besar partai-partai Islam itu tidak setuju ya kepada PKI, terutama Masumi pada waktu itu. Nah, karena demokrasi terpimpin, maka yang tidak setuju itu ditangkap semua. Seperti Muhammad Nasir, Hamka, itu tanpa disidang. Tanpa disidang. Nah, kira-kira ketidaksetujuannya saat itu yang Pak Kiai sebut tadi, misalkan Hamka, Muhammad Nasir, apa? Kenapa? Karena
PKI itu tidak percaya kepada Tuhan, ateisme. Ateisme ya. Tidak percaya kepada Tuhan, makanya tidak bisa bekerja sama orang yang bertuhan dengan orang yang tidak bertuhan. Dan menganggap agama itu sebagai candu masyarakat, pengganggu. Pemerintah mencoba untuk menyatukan nasional, agama dan komunis. Ya. Tapi beberapa tidak bisa jadi satu kan, agama dengan komunis. Sama dengan A ditambah B, bukan jenis kan tidak bisa, selamanya akan AB. Iya. Tapi kalau A dengan A bisa 2A. Nah setelah itu, berarti setelah dari tahun 48, kemudian kejadian seperti itu, mungkin yang partai-partai yang tidak mendukung Nasakom akhirnya dibubarkan. Iya. Beberapa tokohnya ditangkap. Kemudian bagaimana dengan kejadian tahun 65 itu? Nah, tahun 65 PKI itu membuat cara satu secara parlementer, kedua membuat biro khusus. Jadi mempunyai rencana kalau sudah matang dia akan merebut kekuasaan. Dan sering terdengar pada waktu itu bahwa Republik Indonesia sedang hamil. Tidak lama lagi akan lahir kalau sedang hamil itu. Lahir sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru itu gitu. Yang mereka impikan itu PKI ya, Partai Komunis. Jadi komunis tuh ya, itu. Jadi dia membuat bukan hanya melalui parlementer, melalui politik, melainkan ada biro khusus, orang-orang yang memang disediakan untuk kudeta itu, untuk merebut kekuasaan dengan cara apapun. Itu disediakan itu. Makanya pertama orang-orang yang agama itulah yang dihadapi itu. Kiai-kiai saja. Ya. Apakah kita saat G30 SKI ataupun sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya, tahun 48 kan udah ada pemberontakan di Madiun. Nah, bagaimana dengan kita? Di kita 48 itu apa sudah ada PKI di kita? Di Menes, Pandeglang? Atau PKI setelah merdeka, setelah diumumkan diharuskan membuat partai, ya ada PKI. Gitu. Bahkan dulunya sudah ada. Ya tadi yang disebut 1914 itu memang sudah ada, tapi masih ngegabung dengan SI, Serikat Islam. Ya, kemudian Serikat Islam itu pecah dua, ada di bawah pimpinan Haji Agus Salim, dan ada di pimpinan yang lain. Iya. Gitu. Jadi berkaitan dengan saya baca tahun 1914 itu, karena saya juga melihat pada tahun 1964 mereka kan ulang tahun yang ke-55. Makanya saya aneh kok ulang tahun yang ke-55. Berarti lahirnya 1914. Iya, itu ngegabung dengan SI. Ya, awalnya. Awalnya Serikat Islam awalnya. Kemudian Serikat Islam terbagi dua. Ada SI putih, ada SI merah. Nah, yang berontak tahun 26 di sini. 26 pernah berontak. 26 di sini berontak kan. Itu yang disebut komunis itu SI merah itu. Tapi banyak di kita kiai-kiai yang ikut itu. Kenapa? Sebabnya tidak tahu mereka bahwa SI di atas itu terbagi pecah dua. Terpecah dua. SI merah dan SI putih. Ya, yang SI merah itu menjadi PKI. PKI itu. Nah, berarti kalau setelah 48 kan ada pemberontakan PKI di Madiun. Di kita itu secara keorganisasian kira-kira ada enggak di kita yang pakai ketahui, misalkan di kita itu di Menes, di Pandeglang itu ada PKI? Ada, banyak. Banyak ya? Banyak di kita, banyak itu PKI. Mungkin setelah tahun 65 saja mungkin mereka. Oh enggak, dari dulu sudah ada. Dari dulu sudah ada. Setelah 65 kan karena diberantas, mungkin sudah mulai tidak ada, ataupun ya mungkin karena pergerakannya berkurang. Dan ya pergerakan sih tidak kelihatan. Ya, pergerakan. Tapi contohnya misalkan kegiatan-kegiatan yang tahun itu, tahun sebelum 1965, apa contohnya yang pakai kita tahu tentang PKI di sini? PKI itu bukan hanya PKI-nya saja, tapi underbownya banyak. Ya, membuat lekra, Lembaga Kesenian Rakyat. Nah, kemudian membuat JAMIS, Jamiatul Islam. Kemudian ada IKI, Ikatan Kiai Indonesia. Itu awalnya dibuat sama? Dibuat itu, makanya banyak yang terperangkap. Coba namanya saja Jamiatul Islam. Benderanya hijau, pakai kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad.
Tapi ujung-ujungnya nanti mereka berinduk ke sana PKI itu. ya. Itu dampaknya itu. Kemudian pendidikan itu seret. Nah, Pendidikan Islam seret. sebelum tahun 65 sebelum untuk tahun- Matul Anwar mungkin terganggu nggak pendidikannya atau dakwahnya Dakwahnya juga terganggu, diawasi dakwah itu. tahun sebelum 65 itu ya? Itu ya, diawasi. Bapak sendiri pernah dakwah diturunkan. Diturunkan. Itu sama PKI? Iya, sama alat negara, tapi alat negara yang memang pro PKI. Gitu ya, waktu itu ya. Diturunkan itu. Jadi udah masuk gitu ya, Iya, udah masuk. Karena kan PKI udah masuk partai, Iya, kan. masuk ke pemerintahan. Masuk ke pemerintahan. Bahkan yang ada yang menjadi perdana menteri kan ininya. Saya baca itu ada yang jadi perdana menteri orang PKI ya. kan. Terus bahkan jadi petinggi-petinggi dan dekat dengan presiden waktu itu ya. Makanya mungkin mereka gampang untuk mengendalikan situasi saat itu ya. Situasi seperti alat-alat pemerintahan itu diatur oleh mereka. Berarti tadi ada beberapa underbow dari PKI ya yang nama-namanya Islami. Berarti yang masuk ke situ bisa saja mereka tidak tahu bahwa ini Iya akan bisa menuju saja, ke iya bisa saja. Kebanyakan itu seperti masuk lekra itu pemuda-pemuda atau pemudi-pemudi yang suka Kesenian. kasidah segala rupa kesenian. Itu kan seni budaya itu lekra digabung ke sana itu. Pak Kiai sendiri kira-kira punya kenalan atau ini enggak orang yang kira-kira merasa akhirnya dia terjebak masuk PKI gitu. Ada nggak pernah dengar atau tetangga atau saudara atau siapa waktu itu? Waktu itu kalau di sini enggak. Oh di sini nggak ada? Enggak, tapi kalau di Kerawang kenalan itu banyak yang Akhirnya mengakunya terjebak. Mengakunya terjebak. Mengikuti mengaku terjebak dan lain sebagainya, sehingga minta tanda tangan bahwa dia itu terjebak, tapi Bapak nggak menandatangan. Waktu Gestapo itu ada, ya, di mana tadi yang terancam itu kiai-kiai itu. Waktu Gestapo. Jadi di sana ada Gestapo, di sini juga ada. Dia terus komando itu keseluruhan. Cuman apa yang menyebabkan kegagalan? Nah mungkin telepon pada waktu itu, seperti ke daerah Kerawang itu telepon kegagalannya, tidak jalan. Oh jadi dari mereka mungkin mau ngontek PKI Kerawang, tapi teleponnya tidak nyambung. Tidak gitu ya? nyambung, itu. Mungkin ke sini juga tidak nyambung, tapi persiapan sudah disiapkan sebelumnya. Sudah sama pergerakannya lah istilahnya. Pergerakan sama, menggali kuburan, disediakan kuburan tuh. Orang-orangnya sudah tercatat. Iya. Nah, yang dikirimnya itulah dari biro khusus itu, yang akan melakukan mengeksekusinya. Iya. Mengkudeta gitu ya. Terutama kalau di kita mungkin para kiai ya. Para kiai ya. Pada saat kejadian itu G30 SPKI, Pak Kiai ada di mana? Di Kerawang. Oh di Kerawang saat itu ya. Udah berkeluarga ya? Sudah berkeluarga, sudah punya anak 2. Ya, anak yang nomor 2 sudah 4 tahun. Tuh. Di Kerawang apalagi kan Pak Kiai ngelihat tadi ada teman yang istilahnya karena pas saat posisi di sana ya. Iya. Jadi tahu temannya merasa terjebak dan ini. Berarti mereka setelah tahun 65 itu terasingkan atau menjadi tahanan politik? Ada yang jadi tahanan politik, ya, di Kerawang mah. Ada yang jadi hilangkan nyawanya, gitu ya, oleh orang-orang yang kurang setuju dengan PKI itu. Nah, berkaitan dengan itu, sekarang kan rame juga, bahkan di media-media sudah berani gitu kan, keturunan PKI yang mereka menyebutkan bahwa mereka ini adalah korban. Ya, korban setelah apa? Jadi setelah kejadian G30 SPKI itu mereka merasa menjadi korban, menjadi ditahan tanpa diadili, bahkan ada yang dieksekusi, bahkan kata mereka ya istilahnya ini pendidikannya dibatasi waktu itu, waktu zaman Orde Baru kan. Menurut Pak Kiai tanggapannya seperti apa? Itu memang mau membalikan sejarah itu. Masa jenderal-jenderal 6-7 jenderal masuk ke lubang buaya itu bukan sengaja, ya? Iya itu. Jadi bukan itu mau membalikan sejarah. Iya. Ya. Dan banyak yang gagal seperti pembunuhan terhadap kiai-kiai itu banyak yang gagal. Sebetulnya ya.
Sudah ada ininya gerak-gerik sebetulnya sudah direncanakan. Kuburan sudah direncanakan. Kuburannya itu. Di Karawang itu tahu Pak Kiai kalau udah ada disediakan kuburan? Tahu. Bapak juga disediakan tuh. Apa namanya? Bungkus juga disediakan, tikar. Tikarnya ya. Untuk kiai-kiai di sana lah istilahnya. Iya. Jadi pada usia 30 tahun berarti Pak Kiai di sana memang sudah biasa berdakwah ya? Iya, sejak keluar dari sekolah saja 24 Setelah tahun. keluar dari Matlaul Anwar mulai berdakwah. Mulai berdakwah. Dan waktu tahun 65 itu di Karawang. Ya. Bersama-sama kami mendirikan suatu komando aksi. Komando aksi. Dengan sebutannya Komando Aksi Penumpus G30 SPKI dan Penyelamat Pancasila. Bagaimana ceritanya? Bagaimana pergerakan Matlaul Anwar dalam menghalang PKI Islam? Iya. Pada tahun 57 ada di sini yang dikeluarkan. Karena bapaknya PKI, anaknya juga ngaku PKI, dikeluarkan. Di sini itu tahun dengan terbuka dia mengatakan seperti itu ya. Karena terbuka itu ada. Mungkin dia merasa pede karena saat itu kan pimpinannya juga PKI ya. Maksudnya di pemerintahan lah, di pemerintahan. Karena PKI masih hebat ya. Dia secara terbuka mengakui PKI dan bapaknya juga PKI. Dan akhirnya Matlaul Anwar perguruan kita ini pada waktu itu sudah mengeluarkan tahun 57 kan masih jauh ke G30S. Itu Matlaul Anwar. Iya. Di samping itu mungkin ada pergerakan-pergerakan yang lain atau bagaimana pergerakan Matlaul Anwar mengantisipasi atau bukan mengantisipasi karena pastinya nggak tahu kan akan ada pergerakan itu, istilahnya membentengi masyarakat dari paham komunis tentunya ya. Iya, terus dakwah jalan terus. Ya. Dakwah itu ya, dakwah jalan terus, hati-hati jalan terus. Ya, karena pemerintah lebih berat ke sana. Nah, jadi sulit juga. Apakah terjadi perbincangan di antara misalkan kiai-kiai Matlaul Anwar? Pak Kiai kan pasti saat itu udah termasuk berdakwah juga. Apakah misalkan kayak ketika kumpul bareng, apakah kiai-kiai Matlaul Anwar juga sama membicarakan bagaimana nih istilah musyawarah? Pernah nggak seperti itu? Kalau musyawarah bagaimana menghadapi PKI itu tidak ya, tapi semua sudah punya perasaan. Jadi harus begini itu, harus hati-hati. Kalau mungkin secara formal tidak, tapi secara pribadi ya, mungkin sesama kiai kita sudah pernah berbicara. Dan dikasih firasat sih. Ada firasat. Ada firasat. Itu tanggal 30 September itu sebetulnya malam Jumat. Malam Jumat. Tapi Bapak nggak tidur di rumah. Pertama Bapak tidur Isya di masjid pada waktu itu. Setelah Isya tidak pulang ke rumah teman, minta diantar ke pinggir Citarum. Di pinggir Citarum ada gubuk, di situ tidur. Oh, jadi ya, sudah ada firasat? Ada firasat. Nah, jam 6 pagi sudah terima surat dari Kabupaten Karawang. Dari apa pimpinan. isi suratnya? Isinya, pimpin langsung pemuda Matlaul Anwar, jangan diserahkan kepada orang lain, situasi jihad titik. Itu dari bupati atau dari? Enggak, dari pengurus Matlaul Anwar Kabupaten Karawang, dari Hasan Muslihat. Pak Kiai saat itu sudah tahu kalau Pak Kiai sudah mau jadi target? Enggak. Tahu. Setelah terjadi itu baru tahu. Baru tahu. Setelah terjadi G30 SPKI malam Jumat itu baru tahu beberapa hari baru tahu. Ada listnya. Ada. Nama Pak Kiai. Dan nama-nama kiai yang lain juga. Iya, Karawang. Banyak ya. Jadi banyak ya yang itu. Kuburan-kuburan juga dibuat. Ya, cara membuatnya di sana karena tanahnya itu bisa dibuat bata. Jadi dalam diratakan ya. Nah, begitu. Seperti kuburan. Ya, kita baru tahu akhirnya ternyata Pak Kiai kita, Kiai Bayu Makmun juga ternyata menjadi salah satu target ya. Iya. Saya baru tahu. Kakeknya Jihadudin itu target. Target juga, kakeknya Pak Jihad. Terus bapaknya target. Beberapa tokoh Matlaul Anwar yang lain siapa aja saja Pak? Ya kalau di sini yang jadi target umpamanya Kuwais Abu Bakar, kemudian Haji Sudari, tuh, yang di Matlaul Anwar, Ki Abdul Haq di Muhammadiyah, Ki Asli Muhammadiyah, tuh. Itu target itu. Ki Asrori. Itu ketahuan setelah
Iya, setelah itu. Ya, setelah akhirnya kan pergerakan penangkapan Ismail Ada biro khusus tadi itu. yang mencatat kiai-kiai yang mau di ini ya, Iya. dieksekusi istilahnya. Apakah menurut Pak Kiai ideologi PKI sekarang ini masih ada nggak menurut? Ada, masih. Secara ideologi mereka masih Masih ada. ada. Ya, walaupun secara partai mungkin Partai mereka- memang dibubarkan pada tahun 66 dengan ketentuan TAP MPR nomor 25. Itu sudah dibubarkan PKI. Tapi secara Tetapi ideologi tidak kayaknya tidak bubar ya. tidak bubar. Masih ada. Dan mungkin masih berusaha ya. Walaupun Iya. walaupun mungkin tidak secara partai. Tapi mereka ya istilahnya kan mempunyai pemahaman ideologi PKI saja kan, Iya. walaupun di mana di partai ataupun di enggak ya istilahnya ya kalau dengan Islam kan sudah bertentangan ya. Iya, dengan semua agama bertentangan. Ya, karena mereka istilahnya tidak beragama. Sebab tidak beragama. Agama itu disebutnya Candu. candu masyarakat. Ya, kenapa mengganggu orang sedang kerja ada dohor Iya. harus berhenti. Iya. Tuh, kemudian orang sedang enak tidur subuh harus bangun. Nah, itu bagi orang-orang ini kan senang. Iya. Memang pernah saya ngobrol dengan orang Cina karena waktu tahun 2013 saya berkesempatan ke Cina setahun pakai ngobrol dengan orang Cina. Mereka aneh ketika saya sholat gitu kan. Kenapa kamu beragama, kata mereka. Dan saya jawab dan mereka bilang kalau beragama itu ribet, kata mereka. Emang gitu. Mereka ribet, tapi saya mengetahui dari teman-teman yang di sana juga kan banyak juga yang dari pesantren yang mendapatkan beasiswa di Cina. Mereka ketika mentok istilahnya, ada juga yang ke masjid tapi nyembah-nyembah. Jadi istilahnya mereka kayak mencari sesuatu, mencari Tuhan, tapi mereka nggak tahu. Iya, mungkin ketika susah. Nah, tapi begini Pak Kiai, mungkin ada orang yang berpikir buktinya di Cina dengan komunis mereka maju atau lebih maju secara ekonomi. Bagaimana menurut Pak Kiai? Gimana tuh? Kalau lebih maju secara ekonomi itu mah karena pemerintahannya itu mah. Karena Bukan pemerintahannya. diukur dengan pemerintahannya. Tapi belum tentu senang bagi mereka itu kan. Iya. Harus begitu selalu tuh. Iya. Secara diatur oleh mereka itu. Ada perkataan orang-orang komunis dulu itu. Iya. Kalau setelah berbicara, Iya. dia mengucapkan Tuhan bersama kita. Hmm. Artinya apa? Ada dan tidak ada Tuhan itu bagaimana kita? Oh, gitu ya. Itu. Bukan benar-benar Tuhan bersama, bukan seperti Islam inallah ma'ana. Tapi dia ada dan tidak ada Tuhan, bagaimana kita? Oh, jadi ketika mepet mah. Ya. Ketika mepet mah mereka Mengadakan gitu. Tuhan juga ya. Oh, ada perkataan seperti itu. Misalkan sekarang masih ada nih ya, kan kata PKI tadi masih ada paham Iya. komunis. Apakah paham komunis ini berbahaya menurut Pak Kiai? Berbahaya sebab anti agama. Ya. Berbahaya sebab anti agama gitu kan. Sampai kapanpun ya. Sampai kapanpun. Ya. Tapi harus ingat juga generasi muda ini. Ya. Karena tadi komunis berontak di Madiun. Tahun 48 sedang perang. 65 sedang konfrontasi dengan Malaysia. Ya. Kemarin ini ribut-ribut sedang corona. Iya. Nah, itu melalui parlemennya tuh. Jadi selalu ada momen ya. Ada momen. Selalu jadi mereka memanfaatkan momen. Iya. Nah, kita sebagai Muslim tentunya harus menjaga keluarga kita dari paham komunis. Apakah benar seperti itu, Pak Kiai? Iya, dari Bagaimana? paham apapun kita harus menjaga kan. Iya. Seperti ayat Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum" itu. Bagaimana menurut Pak Kiai caranya sebagai keluarga Muslim menjaga putra-putrinya biar tidak terkena paham-paham yang di luar Iya. Islam lah? Itu Salah tidak satunya. ada lain pendidikan
ya, pelajaran sejak dari kecil. Itu harus ditanamkan agama itu sejak dari kecil. Ya, baik agama maupun yang menyangkut dan kehidupan itu harus ditanamkan. Ya, tidak boleh dipisahkan itu. Kalau dipisahkan nggak bisa lurus. Yang umpamanya paham agama secara sempit tidak bisa. Duniawi secara sempit juga tidak bisa. Dalam Islam itu mengerjakan dua-duanya. Iya. Ya, baik duniawi maupun ukhrawi, tidak boleh dipisahkan itu. Ya, jadi untuk mendidik keturunan kita itu harus cara demikian. Kalau dibandingkan dengan masa lalu, masa Bapak lagi belajar, memang kurang ya, mundur Jauh. ini jauh mundur. Mundur, keinginan belajar untuk belajar agama mundur. Di kampung-kampung juga mundur. Tandanya di mana bulan Ramadan sudah banyak masjid-masjid yang tidak mengadakan bacaan Al-Qur'an. Banyak gitu itu, mikro itu ya. Tidak ada itu. Nah, kemudian anehnya sekarang ini kalau dari anak-anak tuh dari mulai kelas 1 SD 2, 3, 4, 5 sering ke masjid. Tapi kalau sudah di SLP, nah nggak mau tuh. Iya, sudah SLTP, SMA apalagi. SMA sudah nggak mau ke masjid, jarang ke masjid. Nah ini satu kekhawatiran. Malah kadang-kadang di masjid tidak ada anak-anak kecil. Iya. Yang ada orang tua saja. Dan ini khawatir kan generasi muda mudah terasuki faham. Iya, oleh karena jauh dari agama, maka sangat mengkhawatirkan anak-anak muda ini tidak mengenal agama. Satu-satunya jalan karena mengejarkan agama itu adalah kewajiban ibu bapaknya. Iya. Iya kan? Iya. Seperti hadis Rasulullah, setiap yang lahir itu tergantung ibu bapaknya. Nah, oleh karena ibu bapaknya tidak terburu banyak pekerjaan yang lain, maka lebih baik anak itu diserahkan kepada pendidikan, pendidikan yang ada ajaran agamanya. Iya. Ya, yang ada ajaran agamanya dan lengkap dengan ajaran-ajaran duniawinya. Iya. Jadi tidak agama saja, nanti kurang bagus juga itu. Karena keseimbangan itu sangat keseimbangan kudu ya harus itu ya. Seperti ayat Al-Qur'an mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat, dunia tidak boleh dilupakan. Sayyidina Ali mengatakan waman arada dunya fa'alih bil ilmi waman aradal akhirah fa'alih bil ilmi waman aradahuma fa'alih bil ilmi. Jadi dua-duanya harus dengan ilmu, baik duniawi maupun ukhrawi. Dan dunia ini menurut Al-Qur'an untuk orang-orang Islam. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dunia ini diciptakan oleh Allah untuk kamu. Nah, gitu. Untuk umat Islam. Jadi jangan ditinggalkan. Iya. Pesan Pak Kiai untuk generasi muda sekarang ya, mungkin mereka yang nonton baik itu anak-anak Matlaul Anwar ataupun yang bukan, apa pesan Pak Kiai untuk anak-anak muda? Ya. Sangat diharapkan kepada anak muda mendengar kepada nasihat orang tuanya, mendengar kepada para ulama agar nasihat-nasihatnya itu tidak diabaikan tapi harus diberikan, disambut dengan baik, sebab nasihat dari kedua orang tua kemudian nasihat dari ulama yang ada itu tidak merugikan melainkan menguntungkan untuk masa depannya, baik masa depan di dunia maupun masa depan di akhirat. Itu tidak lain itu ya. Demikian tadi perbincangan kita mengenai G30 SPKI, dan saya baru tahu ternyata Pak Kiai kita ini salah satu target yang akan dieksekusi yang saat itu sedang tinggal di Karawang ya. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat buat kita, terutama buat kami generasi muda, untuk mengetahui sejarah. Dan di akhir perbincangan ini saya meminta Pak Kiai untuk berdoa buat kita, buat negara kita, buat Matlaul Anwar dan buat semuanya. Silakan Pak Kiai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an ashabi sadatina Rasulillahi ajmain.
Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Amin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Sebelumnya saya akan ucapkan terima kasih juga buat kru-kru yang sudah membantu mempersiapkan kegiatan ini ya. Ada Ibu Kepala MTSMA Pusat Menes, ada Ustadz Habib, ada Pak Sanggiti, Pak Ujon, ada Ibu Tini, juga Ustadz Irfan dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.